Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa fi ayatin ukhra wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mencoba mengkaji dan memahami ilmu tauhid dasar sebagai sarana dan media untuk belajar mengenal kepada Tuhan kita yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalah artinya kita menyembah tapi tidak tahu dan kenal kepada yang kita sembah. Dan memang seharusnya dan sewajibnya dan sepantasnya kita menyembah kepada yang kita sembah, harus tahu dan mengenal. Karena ma'rifatul ma'bud, tahu dan kenal kepada yang kita sembah, adalah bagian daripada qawaidul Islam, pondasi daripada Islam itu sendiri. Adapun pertama kali yang harus kita fahami adalah sifat-sifat Allah yang wajib yang 20, yang muhal 20. Sifat Allah yang keempat adalah mukhalafatu lil hawadis. Artinya Allah berbeda dengan makhluknya atau ciptaannya. Sifat mukhalafatul lil hawadis adalah termasuk sifat salbiyah. Maksudnya sifat yang menolak terhadap sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mumasalatuhu lil hawadis. Artinya Allah sama dengan makhluknya. Saudara-saudaraku yang kami hormati, Allah berbeda dengan ciptaannya dalam 3 hal, yaitu berbeda zatnya, berbeda sifatnya, dan berbeda af'alnya atau kelakuannya. Zat Allah bukanlah dan berbeda dengan makhluknya. Memang karena Allah bukanlah zat dan zat bukanlah Allah. Kalau Allah zat atau Allah benda atau barang atau sesuatu, berarti Allah sama dengan makhluknya, Allah sama dengan ciptaannya. Mustahil kalau Allah sama dengan makhluk dan ciptaannya. Saudara-saudaraku yang kami hormati, yang kedua, sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya atau ciptaannya. Memang karena Allah bukanlah sifat dan sifat bukanlah Allah. Dan arti daripada sifat adalah bentuk atau rupa. Jadi mustahil kalau Allah sifat. Maha suci Allah kalau Allah berbentuk dan berupa. Kalau Allah sifat, kalau Allah berbentuk dan berupa, berarti Allah sama dengan makhluknya. Mustahil kalau Allah sama dengan makhluknya. Saudara-saudara yang kami hormati, yang ketiga, perbuatan dan kelakuan Allah berbeda dengan ciptaannya. Memang karena Allah bukanlah perbuatan dan kelakuan. Kalau Allah kelakuan dan perbuatan, berarti Allah sama dengan ciptaannya. Karena Allah tidaklah bergerak dan diam. Karena sifat bergerak dan diam adalah sifat ciptaannya atau sifat makhluknya. Dan arti daripada af'alullah adalah kelakuan dan perbuatan Allah yang ada pada kun. Dan dalilnya dalam Al-Quran
dalil naklinya yaitu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Apabila sesungguhnya Allah menghendaki sesuatu, maka Allah berfirman, jadi, maka terjadilah. Jadi mustahil kalau Allah perbuatan dan kelakuan. Maha suci Allah kalau Allah perbuatan dan kelakuan. Kalau Allah kelakuan, berarti Allah sama dengan makhluknya. Dan itu mustahil bagi Allah. Dan Allah tidak bergerak dan diam. Karena gerak dan diam adalah sifat ciptaannya. Kalau Allah bergerak dan diam, berarti Allah butuh pada ruang dan waktu. Saudara-saudaraku yang kami hormati, jadi dalil aklinya atau logikanya, si pembuat tidak sama dengan yang dibuat. Yang menciptakan tidak sama dengan yang diciptakan. Dan dalil naklinya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Tidak ada perumpamaan bagi Allah, baik di bumi dan di langit, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah bukanlah ini, Allah bukanlah itu, Allah bukanlah begini, Allah bukanlah begitu.